hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, lanjutan dari Daniel. Daniel pasalnya yang ke-12, bagian terakhir. Daniel pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Daniel 12, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Akhir zaman. Pada waktu itu juga aku akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa-bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib itu akan terjadi? Lalu kudengar orang yang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, pada abad ke-19, seorang bernama William Miller dan para pengikutnya menetapkan akhir zaman akan terjadi pada tahun 1843 atau 1844. Namun pada kenyataannya, ramalan mereka ini tidaklah terjadi. Dan banyak orang pada akhirnya tidak mengikuti lagi ajaran daripada William Miller karena mereka beranggapan bahwa apa yang diungkapkannya adalah suatu kebohongan. Kemudian pada tahun 2003 pula ada lagi seorang Mangapin Seibua, pemimpin pondok Nabi juga pernah meramalkan akhir zaman akan terjadi pada tanggal 10 November 2003. Tetapi bukannya kiamat yang justru terjadi, tetapi si Bue ini akhirnya ditangkap oleh polisi karena dianggap pengajar sesat. Sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam internet, kalau kita cari-cari, ada banyak sekali ramalan-ramalan lain yang coba diberikan oleh manusia. Prediksi-prediksi tentang akhir zaman yang coba diberikan oleh manusia. Tetapi kalau kita cari di internet, tidak satu pun dari ramalan atau prediksi yang diberikan itu terjadi atau benar-benar nyata terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena siapa sih yang tahu akan hari kedatangannya?
Bahkan di dalam Matius pasal 24 ayat 36 sendiri dikatakan demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi mau sepintar apapun atau sehebat apapun, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui waktu akan akhir zaman itu tiba. Tapi sekalipun begitu tetap saja banyak orang berusaha untuk memprediksi dan meramalkan tentang akhir zaman ini. Kenapa? Ketika saya mencoba melihat, karena justru ada rasa takut dalam kehidupan manusia menjelang waktu itu tiba. Jadi mereka berusaha meramalkan, memprediksi. Dengan mereka tahu kepastian waktu itu, maka mereka beranggapan ketakutan mereka akan berkurang lebih dikit. Karena mereka bisa mempersiapkan diri lebih siap untuk mencapai satu waktu yang mereka rasa, oh waktunya di sini. Makanya mereka berusaha untuk memprediksi dan meramalkan waktu-waktu itu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana sih sesungguhnya pandangan Alkitab terkait akhir zaman ini? Apa sih yang seharusnya orang percaya lakukan ketika kita menjelang akhir zaman ini? Haruskah orang percaya menjual segala hartanya? Ataukah haruskah orang percaya malas-malasan untuk menggapai waktu itu? Atau bagaimana seharusnya orang percaya di dalam masa menjelang akhir zaman ini? Kita sama-sama lihat di dalam Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 13 yang kita baca pada malam hari ini. Di dalam bagian ini kita akan menyoroti dua bagian utama yang dibahas di dalam teks ini terkait tentang akhir zaman. Yang pertama adalah jangan takut. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita pasti punya ketakutan, bukan? Salah satunya yang mungkin menjadi ketakutan kita adalah tentang hari kiamat atau tentang akhir zaman ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari kita yang tahu dengan pasti apa sih yang akan terjadi di saat akhir zaman itu tiba. Betul ya? Apakah ada dari kita yang tahu akhir zaman itu seperti apa? Pastinya tidak ada yang tahu. Kita masih buta tentang apa yang terjadi dari akhir zaman itu. Dalam sebuah film yang dirilis beberapa tahun lalu berjudul 2012, di sana digambarkan betapa mengerikannya akhir zaman itu. Akan terjadi bencana alam yang begitu hebat di mana-mana. Akan terjadi banjir yang begitu besar. Tanah-tanah terbelah. Dan ada api di mana-mana yang merusak segala hal yang ada di bumi ini. Hal-hal inilah yang kadang akhirnya membuat manusia itu merasa takut dan bingung harus bagaimanakah aku untuk menghadapi akhir zaman itu bila tiba saatnya. Namun Bapak Ibu yang terkasih, apakah betul sengeri itu akhir zaman tersebut? Apakah betul sedahsyat itu saat akhir zaman tiba? Kalau kita perhatikan di dalam bagian firman yang kita baca hari ini, di dalam 1b dikatakan demikian. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan kata kesesakan di sini menggambarkan satu penderitaan yang besar dan penganiayaan besar yang tidak pernah dialami sebelumnya dan tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam kehidupan manusia. Bahkan ada beberapa penafsir Perjanjian Lama mengatakan bahwa kesesakan itu yang muncul adalah akan memunculkan suatu ratap tangis dan penyesalan yang besar di tengah-tengah kehidupan manusia di saat akhir zaman itu tiba. Tetapi semua tentu sudah terlambat. Yang muncul hanyalah sebuah ratap tangis dan penyesalan yang besar di mana-mana. Kenapa mereka meratapi keberdosaan mereka, mereka menyesali keberdosaan mereka, tetapi semua sudah terlambat. Jadi hal ini benar-benar menggambarkan kepada kita betapa mengerikannya memang saat akhir zaman itu tiba. Bahkan di dalam Alkitab sekali lagi dikatakan kesesakan itu adalah suatu kesesakan yang tidak pernah terjadi sebelum dan saat ini. Jadi sesuatu yang
kesakitan, penganiayaan, penderitaan yang melebihi dari apa yang mungkin pernah kita alami saat ini. Itulah yang akan terjadi pada saat akhir zaman. Satu hal yang begitu mengerikan dan dahsyat sekali. Yang akhirnya tentu bisa membuat banyak orang menjadi takut dan ngeri untuk menghadapi akhir zaman itu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun kengerian itu digambarkan begitu dahsyat di sini, tetapi kita sebagai orang percaya seharusnya tidak perlu takut karenanya. Atau tidak perlu menjadi merasa takut sekali dan terintimidasi dengan ketakutan kita tersendiri akan akhir zaman ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk menguatkan kita agar kita jangan takut untuk menggapai masa akhir zaman ini. Kalau kita perhatikan kembali di dalam bagian ayat 1a dan 1c, dikatakan demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Bapak Ibu yang terkasih, Mikhael di sini merujuk pada Mikhael, sang malaikat agung yang dianggap juga sebagai penjaga bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Lalu anak-anak bangsa di sini merujuk pada masa itu kepada orang-orang Israel atau Yahudi yang adalah keturunan Abraham. Dan kalau dikaitkan pada masa sekarang, banyak penafsir mengatakan bahwa bangsa-bangsamu, anak-anak bangsamu ini dikaitkan dengan kita yang merupakan umat Allah pada saat ini. Nah, di dalam bagian ini dikatakan malaikat ini akan bersama-sama dengan umat Allah pada masa akhir zaman itu tiba. Dan saat itu setiap nama yang didapati di dalam kitab, yaitu kitab kehidupan, akan terluput dari kesesakan yang terjadi. Nah, pertanyaannya, siapa sajakah nama-nama yang ada di dalam kitab kehidupan itu? Kalau kita perhatikan, tidak lain nama-nama tersebut adalah umat Allah sendiri yang benar-benar takut, mengasihi, dan taat pada Allah. Di dalam ayat yang ketiga dirincikan secara jelas kalau mereka adalah orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Itulah orang-orang yang demikian. Matthew Henry mengatakan kalau orang-orang ini adalah orang-orang bijaksana yang menuntun orang pada kebenaran ini adalah mereka yang hidup kudus, mereka yang sungguh-sungguh hidup murni dalam hidup mereka dan sungguh-sungguh memberitakan kebenaran Allah di dalam kehidupan mereka. Sungguh pikul salib dan bayar harga. Mereka tidak menyimpan kebenaran itu hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi membagikan kebenaran itu bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, mereka menjadi orang-orang bijaksana, orang-orang yang terus hidup kudus dan dimurnikan di dalam Allah. Itulah yang kita pahami sebagai orang-orang yang terluput dari kesesakan pada masa akhir zaman itu. Selanjutnya Bapak Ibu di dalam ayat 2, firman Tuhan lebih jelas lagi mengatakan bahwa dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat yang kedua ini, bagian ini ingin menegaskan kembali kalau saat masa penghakiman di akhir zaman itu, maka umat Allah sekali lagi seharusnya tidak takut. Karena saat itu umat Allah yang sudah sungguh-sungguh hidup dan menghidupi kebenaran Allah di dalam kehidupannya, justru akan mendapat hidup kekal pada saat itu. Mendapat bagiannya di dalam kekekalan pada saat itu. Berbeda dengan orang-orang yang bukan di dalam Tuhan, di mana mereka tidak mendapati hidup yang kekal itu. Tetapi mereka justru sudah pasti akan mengalami satu kehinaan dan kengerian kekal. Dan kehinaan dan kengerian kekal ini adalah suatu
hal yang menggambarkan tentang kematian kekal, penghukuman kekal yang diberikan kepada orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat bagian di dalam hidup kekal. Dan pastinya mereka bukanlah umat Allah. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan kita Bapak Ibu yang terkasih untuk tidak perlu takut menghadapi akan akhir zaman itu yang digambarkan begitu mengerikan sekali. Kalau di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari ini. Bagian ini menegaskan kembali bahwa seharusnya ketika kita berbicara akhir zaman, seharusnya ketika kita tidak tahu kapan akhir zaman itu tiba, tetapi kita pada saat ini sedang menuju waktu itu, janganlah kita menjadi takut. Janganlah kita menjadi ciut, tetapi biarlah kita berbahagia untuk menanti-nanti waktu tersebut. Jangan takut tetapi berbahagia. Jangan takut tetapi bersuka cita. Karena apa? Di dalam ketidaktahuan kita akan waktu akhir zaman yang mengerikan itu, kita punya satu pengharapan di dalam Tuhan yang akhirnya memberikan satu sukacita dan kebahagiaan di dalam kita menanti-nanti waktu ini. Adam Clarke di dalam penafsirannya mengatakan bahwa ketika kita menanti-nantikan itu, maka muncul satu harapan yang menjanjikan keselamatan kekal bagi kita yang sungguh hidup di dalam Tuhan, sehingga tidak membuat kita takut untuk menuju masa itu. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah saat ini kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengimani dan menghidupi keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau kita masih menemukan hidup kita terus terjebak di dalam kedagingan kita dan mengesampingkan akan hidup di dalam Kristus? Kita mengesampingkan akan hidup kudus. Kita mengesampingkan akan hidup yang terus dimurnikan. Dan kita mengesampingkan apa yang menjadi panggilan kita untuk membawa orang dan menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga akhirnya membuat kita tidak menikmati dan tidak punya pengharapan pada akhir zaman ini. Menjelang akhir zaman ini. Karena kita melihat bahwa hidup kita jauh dari Tuhan. Dan akhirnya kita takut dan gentar untuk menghadapi masa akhir zaman ini. Tetapi hari ini sekali lagi firman Tuhan katakan kepada setiap kita. Ketika kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang bijaksana, adalah orang-orang yang dikatakan tadi dikuduskan, dimurnikan, dan sungguh-sungguh mengerti panggilan hidup kita, yaitu menyatakan kebenaran dan mengerjakan kebenaran itu dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita tidak perlu takut untuk melewati atau memasuki masa-masa ke depan ini. Tetapi kita justru bersuka cita, berbahagia karena ada satu harapan yang pasti, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal saat waktu itu tiba. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih yaitu berjaga-jaga. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagian ini di dalam ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-13. Seperti pendahuluan tadi, ada banyak orang yang mencoba untuk meramalkan dan memprediksi akan waktu akhir zaman. Kapan sih akhir zaman itu tiba? Tetapi sekali lagi tidak seorang pun berhasil untuk menyatakan bahwa inilah akhir zaman. Tidak satu pun terbukti dari semua ramalan-ramalan ini. Dan mereka mencoba melakukan hal itu, tadi saya sudah katakan, karena mereka ingin kepastian waktu. Kapan waktu itu tiba sehingga mereka bisa siap-siap kalau sudah tahu, oh ternyata waktunya 1 minggu lagi. Jadi aku punya waktu 1 minggu nih sekarang untuk siap-siap. Oh ternyata waktunya 1 tahun lagi. Aku punya waktu 1 tahun untuk siap-siap. Jadi mereka butuh kepastian waktu itu untuk benar-benar mempersiapkan diri mereka. Tetapi firman Tuhan jelas sekali lagi mengatakan kalau saat-saat akhir zaman itu tiba, sungguh tidak seorang pun tahu. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ketiga bahkan dikatakan demikian. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya.
Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam bagian firman yang kita baca hari ini, di ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8 dicatat bagaimana Daniel mengalami atau melihat satu penglihatan tentang melihat dan mendengarkan malaikat yang sedang mempercakapkan tentang waktu akhir zaman itu tiba. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 5 dikatakan demikian. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa kalau dua orang di sini merujuk kepada malaikat ataupun orang-orang kudus seperti yang disebutkan di dalam Daniel pasal 8 ayatnya yang ke-13. Jadi ada yang mengatakan bahwa dua orang ini merupakan malaikat Tuhan sendiri. Dan juga kalaupun bukan malaikat Tuhan, mereka adalah orang-orang kudus yang dikhususkan oleh Allah sendiri. Dan sungai yang disebut di sini kemungkinan adalah Tigris atau sungai Tigris. Dan kemudian dilanjutkan di ayatnya yang ke-6 dikatakan di sana, dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas sungai itu, bilakah hal-hal yang terjadi yang ajaib ini akan berakhir? Bapak Ibu yang terkasih, yang berpakaian lenan di sini dipahami sebagai Jibril dalam wujud manusia seperti yang digambarkan juga di dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Dan malaikat itu menjawab di ayat yang ke-7 pertanyaan daripada malaikat lainnya atau orang lainnya, dua orang lainnya tersebut yang di ayat yang ke-5. Di ayat yang ke-7 dia menjawab hal demikian. Lalu kudengar orang yang berpakaian lenan yang ada di dalam sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, yaitu Allah sendiri, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa pengerusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan gambaran malaikat di sini, di dalam ayat yang ke-7 ini, benar-benar mengingatkan kita pada Wahyu 10 ayat 5 dan Wahyu 10 ayat 6. Dan nubuatan tentang 1 masa dan 1 setengah di sini merujuk juga kepada Daniel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya kepada kita. Daniel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi nubuatan ini merujuk kepada bagian pasal 7 ayatnya yang ke-25. Tentang 1 masa di mana nantinya ayat yang ke-25 dikatakan, ia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang yang maha tinggi. Mereka adalah orang-orang penentang atau antikris yang menentang akan Allah dan kebenaran Kristus itu sendiri. Dan mendengar hal itu, Daniel mencoba mempertanyakan apa sih arti dari semuanya itu. Tetapi malaikat itu menarik sekali mengatakan di ayat yang ke-9, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Sekali lagi, akan tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ini mengungkapkan suatu penegasan bahwa waktu akan akhir zaman itu suatu rahasia yang tidak seorang pun akan tahu. Kalau kita perhatikan kata yang digunakan di ayat yang ke-9 itu sama dengan kata yang digunakan di ayat yang ke-4 tentang kata sembunyikanlah dan tersembunyilah dan meteraikanlah dan termeterai. Itu merupakan satu kata yang sama dan mirip digunakan baik di ayat yang ke-9 dan juga ayatnya yang ke-4. Apa maksudnya ayat ini? Kata sembunyikanlah, meteraikanlah, tersembunyilah dan termeterailah.
Di sini banyak penafsir mengatakan bahwa di dalam bahasa aslinya memiliki arti yang sama, yaitu disegel atau disimpan rapat. Jadi waktu akan akhir zaman itu sesuatu waktu yang tidak dapat diberitakan, tidak dapat diberitahukan kepada orang-orang. Tetapi itu adalah suatu rahasia besar Allah yang disegel dan disimpan rapat-rapat hingga nanti tiba waktu Allah itu sendiri. Bahkan Adam Karp di dalam tafsirannya juga menegaskan kalau saat itu seorang nabi yang menerima penglihatan yang terjadi pada jarak waktu yang lama di masa depan, dia tidak boleh mengkomunikasikan atau memberitahukan wahyu yang ia terima itu sendiri. Sehingga tidak seorang pun tahu, sekalipun ada banyak sekali ke depan orang-orang yang mencari tahu tentang waktu itu. Sekalipun ada banyak sekali nanti pengetahuan-pengetahuan ke depan yang mencoba untuk meramalkan dan memprediksi akan waktu itu. Tapi sekali lagi mereka pun tidak akan pernah bisa untuk meramalkan, memprediksi dan menentukan waktu Tuhan itu sendiri. Sebab segala sesuatu itu sudah disembunyikan dan termeteraikan dan nanti baru diungkap pada akhir zaman itu sendiri. Sebab itu adalah rahasia Allah bagi dunia ini yang nanti akan dibuka pada waktunya Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi poinnya adalah bukan tentang kapan akhir zaman itu tiba. Karena kita pun mencoba berdiskusi sampai kapanpun kita tidak bisa tahu kapan akhir zaman itu tiba. Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan akhir zaman itu tiba. Itu adalah rahasia Allah yang sudah disembunyikan dan dimeteraikan dan baru akan diungkap pada waktu akhir zaman itu sendiri. Jadi sesuatu yang benar-benar tidak kita ketahui. Tetapi yang menjadi poin kita adalah lebih ke bagaimana kita hidup di dalam masa menanti akhir zaman ini. Bagaimana kita hidup di dalam masa menjelang akhir zaman ini. Yaitu berjaga-jagalah. Di dalam masa menjelang ini kita harus berjaga-jaga di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai umat Allah. Seperti yang diungkapkan di dalam bagian yang ke-10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijak akan memahaminya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di mana Allah akan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang mau membuka dirinya kepada kebenaran itu sendiri. Sehingga mereka memperoleh pengertian untuk hidup di dalam kebenaran itu dan kemudian dimurnikan, dikuduskan dan dikhususkan oleh Allah itu sendiri dari dosa. Tetapi mereka yang fasik tidak mendapat kasih karunia ini. Kenapa? Karena mereka menutup diri akan kebenaran itu sehingga akal mereka, pengertian mereka pun tertutup akan kebenaran itu sehingga mereka terus hidup di dalam dosa itu sendiri. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, berjaga-jagalah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah Allah yang sudah kita terima di dalam Kristus pada saat ini dengan menutup diri kita untuk dipimpin dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Dan akhirnya membiarkan hidup kita sama seperti hidup orang fasik. Hidup di dalam kefasikan yang menutup diri kita akan kebenaran itu dan pada akhirnya kita pun akhirnya tidak mengenal kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi berjaga-jagalah di dalam segala tindakan hidup yang kita lakukan. Seperti yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ini merupakan nasihat untuk berjaga-jaga bagi setiap umat Allah. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir di dunia ini. Tetapi hendaknya lah ketika kita berakhir di dunia ini meninggal dan biarlah kita sungguh-sungguh sudah hidup sebagai orang-orang
bijak. Orang-orang yang sudah sungguh-sungguh dimurnikan di dalam Allah. Orang-orang yang sungguh membuka diri menerima kebenaran itu. Sehingga ketika kita mati nanti, ketika kita meninggal nanti, kita mendapati diri kita sudah melakukan bagian kita sebagai umat Allah. Dan ketika akhir zaman itu, di mana penghakiman itu tiba, kita dibangkitkan dan kita mendapat bagian kita di dalam kerajaan Allah, yaitu kehidupan kekal. Di mana setiap umat Allah harus hidup di dalam jalan Tuhan dan meninggalkan semua hal-hal yang bersifat duniawi, bersifat kedagingan, dan mengejar keselamatan itu. Hingga nanti ketika kita di waktu Allah itu, di waktu akhir zaman itu, kita mendapat bagian bersama-sama dengan Allah hidup kekal. Jadi sekali lagi hari ini firman Tuhan ingin menegaskan kepada kita, mungkin kita tidak tahu kapan akhir zaman itu tiba. Kita juga tidak tahu kapan hidup kita ini akan berakhir di dunia ini. Tetapi sekali lagi, jangan takut, tetapi jadilah orang yang berbahagia karena kita punya pengharapan bahwa kita akan memperoleh keselamatan di dalam Kristus karena kita adalah umat Allah. Dan hendaknya di dalam hidup ini kita terus berjaga-jaga untuk menjelang masa akhir itu. Untuk menjelang masa akhir hidup kita maupun masa akhir zaman ini. Sehingga ketika kita nanti dibangkitkan, ketika kita nanti sampai di masa itu, kita boleh mendapat satu bagian di ayat yang ke-13, mendapat bagian kita di akhir zaman itu, yaitu kehidupan kekal di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.